Louis Vuitton atau yang biasa disebut juga dengan LV adalah perusahaan fashion dan barang-barang mewah nomor 1 di dunia selama 6 tahun berturut-turut dari 2006 sampai dengan 2012. Nah, siapakah pendirinya dan bagaimana perusahaan LV sampai bisa menjadi seperti sekarang ini? Sebelum saya lanjutkan ceritanya, tolong di subscribe dulu channel ini untuk support saya. Semoga Anda semua diberkahi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yuk kita akan lanjut ceritanya. Nama brand LV sendiri diambil dari nama sang penciptanya, yaitu Louis Vuitton. Maafkan saya jika pelafalan namanya salah. Nah, kita akan kilas balik lagi siapa itu Louis Vuitton, bagaimana masa lalunya. Louis Vuitton lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 dari seorang ibu pengrajin topi dan seorang ayah tukang kayu yang juga sebagai petani. Di usianya yang ke-10, ibunya meninggal dan ayahnya memilih untuk menikah kembali. Louis Vuitton yang merasa tidak cocok dengan ibu tirinya tersebut memilih untuk melarikan diri dari rumah di usianya yang sangat kecil, yaitu 13 tahun. Luar biasa ini ya guys ya, umur 13 tahun saja sudah lari kabur dari rumah cok. Ini macem gak sih Louis Vuitton ya? Nah, Louis Vuitton berencana untuk kabur ke Paris yang jaraknya sekitar 470 km dari rumahnya tersebut ya guys ya. 470 km guys, 470 bukan 47, bukan 4 km. Zaman pada saat itu belum ada mobil ya guys ya, ataupun sepeda motor, dan dia hanya bermodalkan kaki saja ya, jalan kaki 470 km sendirian di umurnya yang ke-13. Louis Vuitton di saat itu tidak membawa uang sepeser pun ya di kantongnya. Nah, untuk bertahan hidup, Louis Vuitton pun menerima pekerjaan apa saja yang bisa untuk mengisi perutnya. Jadi yang dipikirkannya saat itu bukan mendapatkan uang, namun yang ada di pikirannya saat itu adalah hanya untuk hidup melewati hari demi hari saja. Jadi dia akan bekerja apapun saja bila dikasih makan itu sudah cukup ya. Dan akhirnya di tahun 1837 Louis Vuitton pun sampai juga dengan selamat di Paris setelah 3 tahun perjalanan. 3 tahun cok. Bayangin aja guys, seorang anak kecil dari umur 13 berjalan kaki sampai umur 16 sampai di Paris, 470 km. Nah, sesampainya di Paris, Louis Vuitton pun diterima kerja oleh seorang pembuat tas yang paling terkenal di saat itu, yaitu Monsieur Maréchal. Dan bukan hanya diterima untuk bekerja membantu dia, namun Louis Vuitton pun diangkatnya menjadi muridnya sendiri. Walaupun di saat itu gajinya sangat rendah ya guys ya, namun Louis Vuitton tidak peduli karena dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga untuk bekal di masa depannya. Nah, singkat ceritanya, setelah bekerja bertahun-tahun di sana, ketekunan dari Louis Vuitton pun mulai membuahkan hasil. Dia menjadi murid Monsieur Maréchal yang paling disukai oleh pelanggan atau favoritnya para pelanggan yang ada di toko tersebut. Bahkan LV direkrut secara pribadi oleh permaisuri Prancis pada saat itu khusus untuk membuat tas koper milik permaisuri tersebut. Nah, hal ini pun otomatis melambungkan nama Louis Vuitton pada saat itu. Dan akhirnya setelah 16 tahun dia ikut Monsieur Maréchal, Louis Vuitton pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan membuka tokonya sendiri. Di tahun yang sama juga, yaitu 1854, di usianya yang ke-33, Louis Vuitton melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis belia yang masih berumur 17 tahun. Dengan mempunyai tokonya sendiri, Louis Vuitton agak leluasa dan mulai bereksperimen dan merencanakan perubahan bentuk koper yang standar pada masa itu. Karena selama ini dia agak kesal melihat tas koper yang tidak bisa ditumpuk satu sama lain ya guys ya.
Karena permukaan tas di zaman pada saat itu adalah berbentuk bundar ya guys ya. Itu bertujuan supaya air yang menetes di atasnya bisa langsung jatuh ke bawah. Jadi tas-tas koper zaman dulu itu atasnya bundar ya guys ya. Jadi atasnya selalu bundar, jadi kalau ada air akan langsung jatuh ke bawah. Itu tujuannya guys. Namun negatifnya itu tas koper tersebut tidak bakal bisa ditumpuk-tumpuk meningkat ya guys ya, karena bundar bakal pasti jatuh ya guys ya. Nah maka dari itu Louis Vuitton pengen merubahnya menjadi berbentuk petak supaya bisa ditumpuk. Dan di awal produknya diperkenalkan, orang-orang masih ragu untuk membelinya karena hal tersebut tidak lazim di zaman itu. Pada akhirnya butuh 2 tahun untuk masyarakat di zaman itu bisa menerima tas koper yang berbentuk petak yang dibuat oleh Louis Vuitton. Dan setelah itu Louis Vuitton lagi-lagi bereksperimen dan membuat suatu terobosan baru, yaitu handbag. Dimana di saat itu orang-orang masih menggunakan dompet-dompet kecil ala emak-emak yang belanja di pasar ya guys ya. Jadi Louis Vuitton pengen mengubah paradigma tersebut menjadi tas handbag yang lebih besar. Namun handbagnya tersebut mendapat tanggapan yang sangat negatif karena dinilai terlalu besar dan tidak elegan di masanya tersebut. Oleh karena itu Louis Vuitton pun mengubahnya menjadi sedikit lebih kecil dari yang diinginkannya dan menjadikannya sling bag untuk bisa diterima oleh masyarakatnya pada saat itu. Nah singkat ceritanya, nama Louis Vuitton mulai menanjak naik. Dan di masa-masa jayanya tersebut terjadilah perang antara Prancis dan Jerman di tahun 1870. Hal itu mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat yang tinggal di Paris. Semuanya diusir dari kota tersebut, termasuk Louis Vuitton dan juga keluarganya menjadi korban dari insiden tersebut. Mereka pun pindah ke kota Agnières dan tinggal di kamp pengungsian yang sangat sesak karena dipenuhi oleh orang-orang yang mengungsi dari berbagai kota yang sedang terjadi konflik. Krisis makanan pun melanda Prancis di saat itu. Banyak orang yang di pengungsian tersebut meninggal akibat kelaparan. Dan sama halnya seperti Louis Vuitton, nyaris saja meninggal juga karena kelaparan. Namun nasib berkata lain, sebelum Louis Vuitton direnggut nyawanya, perang tersebut usai dan Louis Vuitton pun bergegas balik ke rumahnya yang ada di Paris. Namun naasnya, tokonya sudah rata dengan tanah dan workshopnya mengalami kerusakan parah beserta bahan-bahan utama untuk pembuatan tas telah lenyap semua, tak bersisa lagi. Bermental baja dan bukan kaleng-kaleng, Louis Vuitton pun tidak larut dalam kesedihan karena insiden tersebut. Dia langsung bergerak cepat dengan uang sisa yang dimilikinya pada saat itu untuk memperbaiki workshop dan juga membeli toko baru kembali. Yang untungnya di saat itu harga properti di kota tersebut sedang mengalami penurunan harga yang sangat signifikan, anjlok sampai ke bawah. Jadi propertinya sangat murah sekali di zamannya itu. Louis Vuitton pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan membeli toko yang terletak di tempat yang paling strategis di kota tersebut. Dan hanya berselang beberapa tahun setelah toko barunya dibuka, bisnis pun mulai lancar kembali. Bahkan Louis Vuitton sampai kewalahan menerima orderan dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dia pun membuka cabang di London dan menyuruh anaknya yaitu George Vuitton untuk membantunya. Sampai akhirnya kabar duka pun datang di tahun 1892. Di usianya yang ke-71, Louis Vuitton pun meninggal tanpa sebab yang diketahui sampai sekarang ini, atau tidak tercatat di histori ya guys ya. Sudah saya cek di mana-mana, tidak tertulis apa penyebab kematiannya. Mungkin saja karena tua guys ya, ataupun penyakit komplikasi. Nah, anaknya si George pun melanjutkan kerajaan bisnis ayahnya. Setelah kematian ayahnya, George pun berangkat ke Amerika untuk menghadiri Works Fair di Chicago pada tahun 1893 dengan tujuan mengekspansi bisnisnya. Dan di sanalah dia bertemu dengan rekan bisnis bernama John Wanamaker
yang bakal membantu dia dalam penjualan di Amerika. Di zaman itu, dikarenakan model-model tas LV begitu digemari oleh orang-orang, banyak perusahaan tas lain yang mengikuti desain LV dengan sama persis. Maka dari itu, untuk memerangi hal tersebut, George pun mendapatkan ide untuk membuat cetakan monogram yang paling legendaris yang dipakai LV hingga saat ini, yaitu cetakan bunga yang bertuliskan huruf L dan V yang digabungkan, yang sangat eye-catching sekali dan gampang diketahui identitas bahwasanya itu adalah tas LV. Dan cetakan tersebut pun langsung segera dipatenkan oleh George dan di-print di kulit setiap produknya. Hal tersebut pun berhasil sangat efektif untuk mencegah peniru-peniru dari tas dia. Nah, ini efektifnya di Eropa ya, tapi kalau di Asia saya rasa tidak demikian ya guys, karena sampai sekarang kita ketahui bahwa sangat banyak sekali tas-tas tiruan dari LV ataupun dompet tiruan dari LV. Nah, mulai saat itu George dan anaknya Gaston mulai menciptakan model-model tas baru seperti The Kid Fall di tahun 1930. Ini adalah tas yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Ada juga The Noe di tahun 1932. Tas ini untuk membawa wine ataupun champagne, dan The Alma di tahun 1934. George pun penuh semangat seperti ayahnya. Dia berkeliling ke seluruh Amerika untuk ekspansi bisnisnya. Namun hal naas kembali terulang. George meninggal di tahun 1936. Sehingga Gaston lah yang diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan misi ayah dan kakeknya. Sialnya, tak lama berselang setelah kepemimpinan Gaston, Perang Dunia kembali terjadi di tahun 1939. Oleh karena itu, Gaston tidak lagi mempunyai opsi lain selain menutup pabriknya dan juga beserta seluruh tokonya yang ada tersebar di mana-mana. Nah, setelah perang berakhir, Gaston pun memberi tugas kepada 3 anaknya untuk membangun ulang perusahaan. Mereka bertiga pun cukup kreatif dengan membuat model baru setiap tahunnya. Namun bisnis LV menemui titik buntu pada saat kematian Gaston di tahun 1970. Anak-anak Gaston mulai frustasi dan saling beradu argumen dalam menjalankan perusahaan. Setelah berargumen begitu lama, mereka stuck di suatu tempat dan belum menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Akhirnya mereka semua sepakat untuk meminta bantuan terhadap suami dari adik perempuan mereka yang memang seorang pengusaha besi yang sukses yang bernama Henry Rakeimer. Henry pun di saat itu mengambil alih kepemimpinan perusahaan tersebut atas permintaan dari 3 bersaudara Vuitton dan langsung melakukan perubahan total di perusahaan tersebut. Dia mengubah sistem jualan LV yang semulanya dari grosiran menjadi eceran. Dia pun langsung mengincar pangsa pasar baru di Asia dan hasilnya pun luar biasa. Dalam 6 tahun saja penjualan LV meningkat 13 kali lipat. Tak hanya sampai di situ sepak terjang dari Henry, dia pun melakukan ekspansi besar-besaran dan juga merger dengan Mott Hennessy dengan nama perusahaan baru yaitu LVMH. Namun kerjasama tersebut tidaklah berjalan begitu mulus. Henry terlibat perselisihan pendapat dengan Alan Cavalier yaitu presiden dari Mott Hennessy. Oleh karena itu, untuk memperkokoh kedudukannya, Henry meminta bantuan dari developer properti terkenal yaitu Bernard Arnault untuk mendukungnya. Dan di saat itu Bernard pun setuju saja. Namun tak lama berselang, Henry mempunyai firasat bahwa Bernard mempunyai ambisi terselubung atas kepemilikan saham LVMH. Dan ternyata dugaan Henry itu pun benar. Bernard telah secara diam-diam membeli sebesar 45% saham dari LVMH. Namun Henry tidak tinggal diam saja, dia langsung menggugat Bernard ke pengadilan setempat.
Namun gugatan Henry tersebut ditolak oleh hakim dan Bernard sah dengan kepemilikan 40% dari LVMH. Setelah itu penjualan LVMH sempat anjlok parah karena ketegangan internal perusahaan tersebut. Nah, di saat itu LVMH merekrut CEO baru yaitu Yves Carcel yang dikenal dengan sangat kreatif dan sangat berani dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan LVMH untuk menaikkan Yves Carcel ini pun berjalan dengan sangat brilian. Dia melakukan kolaborasi dengan desainer ternama seperti Vivienne Westwood, Isaac Miraji, dan Manolo Blahnik. Dan setahun kemudian, LV pun merekrut Marc Jacobs sebagai kreatif director mereka. Marc Jacobs pun merancang berbagai pakaian siap pakai, tas-tas model baru, dan berkolaborasi dengan artis-artis desainer terkenal seperti Steven Sprouse dan Takashi Murakami. Sejak saat itu, LV pun melebarkan sayapnya ke lini jam tangan, perhiasan, dan juga kacamata. Namun ada satu hal yang tetap dipertahankan LV, yaitu proses produksi harus tetap manual memakai tangan. Para pengrajin pun diseleksi dengan sangat ketat dan harus melalui proses pelatihan minimal 2 tahun sebelum diperbolehkan untuk bergabung dalam tim produksi. Dan seperti yang kita ketahui, LV saat ini adalah salah satu brand fashion yang paling terkenal di dunia. So, sampai di sini saja cerita saya kali ini. Ternyata LV yang begitu terkenal sempat juga mengalami masa-masa kelam ya guys ya. Jadi bagi Anda yang di luar sana yang merintis usaha apapun, jangan pernah menyerah, tetap semangat ya guys ya. Ternyata LV yang begitu terkenal pun pernah mengalami masa-masa kelam ya guys ya. So, siapapun Anda di luar sana yang sedang merintis usaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, tetap semangat ya guys ya. Oke guys, semoga Anda semua sukses. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda. Dan untuk support channel ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Saya Andres, mohon pamit dulu. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.